Salam guys, apa kabar? Aku percaya semuanya kita dalam keadaan selalu sehat dan selalu semangat. Oke, pada video kali ini aku akan berbagi cerita mengenai hidup seorang hamba Tuhan yang terakhir ini sangat begitu terkenal dan viral ya, itu oleh hamba Tuhan luar biasa yang sangat dipakai Tuhan di masa muda, yaitu pendeta yang sangat menginspirasi pemuda dan juga banyak memberkati saya lewat khotbah-khotbah dan kesaksian hidupnya yang luar biasa, yaitu pendeta Raditya Oloan. Ini adalah kesaksiannya yang terakhir sebelum dia down, drop banget ya, masuk rumah sakit, dan bahkan dia sempat khotbah ya, walaupun dia dalam keadaan sakit pada saat itu. Berikut cuplikan videonya. Okay, thank you, my amazing brother, Bro Yes. Thank you so much udah lead us in worship. Love you Bang Radit, sehat-sehat My ya. bro, thank you man. Shalom semua teman-teman. Sebelumnya minta maaf banget karena Radit nggak bisa terlalu berapi-api ya, nggak bisa juga banyak banget bicara karena udah 4 hari ngedrop ya. Tapi Kak Joanna udah bilang, ayo dong kamu istirahat dan sebagainya. Aku bilang ini ngomongin salib susah juga istirahat ya. So dia cuma titip pesan satu, jangan berapi-api, aku cubit kamu nanti. Aku masuk in frame nanti untuk bilang, ingetin Bang Radit ya, jangan berapi-api. Aku bilang gak apa-apa, masuk in frame, bagus. Oke teman-teman, ini satu pesan yang judul yang penting banget dan mungkin kalian gak akan lama bicara ya. Dan gak perlu juga berapi-api, karena pesan Injil itu bukan hanya dihotbahkan oleh inspired preacher, orang tua umur 75 aja yang udah stroke. Kalau khotbah tentang Injil harusnya hati kita bergetar, karena pesan kekuatan Injil bukan terletak di siapa yang membagikan, bukan seberapa keras mereka on fire dan sebagainya, tetapi bagaimana seseorang menghidupi Injil itu. Mau selembut apapun, sesederhana apapun, it will change the heart. Itu akan ngubahin hati banget. Aku ingat banget satu waktu di sebuah KKR di, aku lupa, di Spanyol kalau nggak salah, ada satu pengkhotbah yang berkhotbah berapi-api sekali. Wah, dia berapi-api, orang tuh bersorak, orang teriak amin, amin, mereka terasa terbakar. Tapi satu waktu ada hamba Tuhan sederhana sekali, dia ngomong tidak teriak-teriak, dia ngomong sederhana sekali, dia bicara tentang pengorbanan Kristus. Tapi di situ seperti the anointing of God, urapan Tuhan itu menyerbu semua orang dan orang itu bisa sampai nangis kejer-kejer. So teman-teman, iblis nggak takut sama suara kerasmu, ya. Iblis nggak takut dengan teriakanmu. Iblis takut dengan pengenalanmu akan Tuhan. Seberapa kamu memahami karya Injil. Kita kalau teman-teman lihat di Kisah Para Rasul ya, coba teman-teman buka di Kisah Para Rasul 4. Nanti kalau waktu aku ternyata lebih lama ya nggak usah di stop ya, berarti memang maunya lama aja aku ngomong. Mumpung Mama Jo nggak ada di sini. Ya oke. Kisah Para Rasul 4. Kisah Para Rasul ya, yang keempat ceritanya tentang Petrus Yohanes. Dia ditangkap sama imam-imam, sama pasukan Romawi ya. Lalu di persidangan tersebut ya, teman-teman boleh lihat di ayat 13. Dia bilang, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, mereka heran. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kalau dalam terjemahan lain, dia bilang begini, mereka menyadari hidup mereka luar biasa sekali didampak oleh Yesus, simply because they spend time with Jesus. Jadi dalam terjemahan The Passion Translation dia bilang simply by spending time with Him. Jadi karya salib ini buat Petrus Yohanes luar biasa, bukan sekedar pengetahuan. Pengetahuan kamu bisa dapetin dari Bang Radit hari ini.
Tapi kalau teman-teman benar-benar merenungkan, menyadari, mempercayai, dan menghidupi, dan apapun yang teman-teman lakukan keluar dari karya salib dan penebusannya, hidup kalian akan luar biasa powerful, teman-teman. Terus yang luar biasa kan mereka disuruh stop menginjil ya. Mereka disuruh stop menginjil. Lalu yang menarik, apa yang mereka katakan di ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Bayangin loh, dia diancam ditangkap, bisa jadi dibunuh, tapi dia mengatakan silakan kamu putuskan sendiri, saya harus takut sama kamu apa saya harus takut sama Allah. Bayangin loh, Petrus yang tadinya ditanya mana kecil, kamu pengikut Yesus? Oh bukan, aku pengikut Atta Halilintar, kata dia gitu kan. Ya, jadi dia sampai ditanya sama perempuan kecil, dia nggak mengakui bahwa dia adalah pengikut Yesus. Saking dia pengecutnya. Tetapi ketika karya penebusan, Roh Kudus menyingkapkan kepada dia menjadi orang yang sangat berani. Bahkan di ayat yang ke-20, dia ngomong kayak begini, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Wow, ayat 21, mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tapi akhirnya mereka melepaskan juga. Nah teman-teman, kita harus memahami karya salib ini. Kenapa kita hidup masih takut? Kenapa pacaran? Karena takut sendiri. Kenapa nikah? Supaya bahagia. Kenapa kerja? Takut miskin. Kenapa sekolah? Ya semuanya karena takut. Kenapa pelayanan? Takut masuk neraka. Semua yang kita lakukan adalah hanya sebuah perbuatan-perbuatan yang tidak mendasar kepada karya penebusan Yesus. Aku banyak ngobrol sama Yesua ya, dan aku tahu pergumulan dia dalam beberapa hal. Tapi kenapa aku gak pernah takut? Setiap kali Yesua bilang, bang gue lagi jatuh nih bang, gue lagi lemah. Tapi kenapa aku gak takut? Karena hatinya mengenal banget salib Kristus. Karena dia butuh tahun-tahun untuk bisa lepas dari keterikatan, lepas dari kemarahan. Tapi Tuhan itu setia dan faithful menemani, daripada orang yang bang, gue gak pernah jatuh bang, luar biasa, gue udah gak pernah lagi marah-marah, gue rajin berpuluhan. Ya kenapa lu bisa begitu? Karena gue rajin baca Alkitab Pak. Karena aku justru melihat kok dari tadi gak ada kata-kata Yesusnya ya. Ya soalnya kalau gua berdosa nanti gua masuk neraka bang. Soalnya kalau gua nggak nyembah Tuhan nanti Tuhan nggak sayang sama gua. Aku lihat kok lebih baik seseorang seperti ya salah satunya kayak Yesus yang dalam prosesnya dia bergumul, tapi aku lihat progresnya wow luar biasa. Ketika dia menyembah kita bisa ngerasakan Tuhan. Jadi kuasa kebangkitan yes pada akhirnya dia akan menyempurnakan kita. Tetapi yang paling menjadi buah adalah kekaguman kita sama Tuhan. Perubahan kita terus akan semakin grow teman-teman. Dan itu kenapa hari ini kita mau belajar tentang satu kata, yaitu tetelestai. Nah teman-teman harus tahu, waktu Yesus disalibkan ada salah satu perkataan Yesus, salah satunya ini, yaitu sudah selesai. Nah kalau ini teman-teman kita pahami, kalau ini kita sadari, kalau ini kita bisa renungkan, your life will not be the same again. Hidup kamu gak akan sama lagi. Kalau kita mengatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Disinilah Yesus setelah dia mengatakan tetelestai, sudah selesai, baru dia menundukkan kepalanya, menyerahkan nyawanya. Ya. Dan apa sih tetelestai? Teman-teman harus sadari, sebelum salib Kristus dan setelah salib Kristus ada dua hal yang sangat membedakan. Yang pertama, restless life. Yang kedua, rest life. Restless itu apa sih? Kamu gak pernah bisa tenang. Bangun pagi takut gue makan apa ya, lagi gak ada kerjaan, aduh gue hidup gak ya, gue masih single, gue disayang gak ya, gue masuk surga, masuk neraka ya. Semuanya serba ketakutan. Restless, kerja gak pernah tenang, pelayanan juga gak tenang. Kita sangat jadi orang yang kompetitif,
udah di pelayanan loh, masih gampang kecewa, merasa nggak dihargai, merasa perlu menunjukkan diri, merasa harus tampil. Waduh, sama pacar curigaan, cemburuan. Wah, teman-teman, ya, dikit-dikit tanya kamu di mana? Kalah Densus 88. Jangan-jangan kamu Densus 88 lagi, ya kan? Sukanya atur-atur aja. Atur-atur, ayo, gini, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya beda tipis sama tukang parkir, ya kan, suka ngatur-ngatur, belok kiri Pak, belok kiri, belok kanan, belok kanan. Restless. Teman-teman, coba tanyakan sama diri kamu hari ini. Kamu bisa tidur dengan tenang gak sih? Aduh, aku gak bisa kuliah di tempat terbaik. Aku masa depan aku gimana ya? Seakan-akan hidup kamu punya kamu. Aduh, nanti gimana ya kalau aku kena COVID? Jujur, Kak Radit juga jaga-jaga nih. Gue baru tes nih. Semoga hasilnya negatif. Tapi I don't care. Tugas aku jaga-jaga. Ini parah-parahnya kalau gue pun mati. Kan gue masuk surga. Ya kan? Terus nanti anak gimana? Lah, emang anak gue punya gue? Emang istri gue punya gue? Kalau Tuhan izinin gue mati, berarti Tuhan tahu dia akan pelihara anak-anak gue sama istri gue. Jadi kenapa kita perlu takut? Kenapa seakan-akan kita perlu mengendalikan segala situasi? Karena kita masih berpikir hidup kita punya kita. Saya bertanggung jawab untuk menentukan hidup saya, mengendalikan hidup saya. Jadinya stres. Gak ada yang salah menjadi bertanggung jawab, tapi jangan lupakan satu pribadi yang memiliki hidup kamu, teman-teman. Ya, jujur, Kak Radit adalah mantan pecandu narkoba. Kak Radit pernah jadi bandar narkoba. Kak Radit gak pernah bisa membayangkan sekarang bisa diundang untuk khotbah. Dulu gue dihotbahin mulu, ya. Ya, kalau udah acara keluarga itu udah paling stres gue. Udah pasti Adit sini, Opung mau ngomong, aduh dihotbahin lagi. Tapi sekarang gue yang khotbahin Opung. Opung bertobat. Aduh, gak boleh semangat. Dit, pelan-pelan. Pelan-pelan, tenggorokanmu lagi sakit. Tunggu ya, saya minum dulu. Oke. Dulu saya selalu menjadi bahan khawatiran. Ya, selalu kalau lagi mandok kata itu, Adit, ingat keluarga ya. Gitu selalu. Tapi sekarang aku ingat pertama kali setelah aku jadi pendeta, aku diundang ke keluarga besar untuk khotbah. Waktu aku khotbah, terus aku dipanggil sama opung-opung, sama amang boru, sama bapak tua aku, dan dibilang begini, Dit, kamu sekarang jadi amang ya, kita panggil kamu amang. Bang. Terus aku dipeluk sama opung bangga sama kamu. Bagus opung, ya ini waktunya opung, ya saya memerintah hari ini opung. Teman-teman, Alkitab bilang gini, jangan seorang pun menganggap engkau jangan pun seorang menganggap kamu rendah ya, karena kamu muda, tapi jadilah teladan. Nah, jadi kenapa kita dianggap remeh? Mungkin karena kita nggak jadi teladan. Orang tidak akan lihat seberapa banyak yang kamu punya, gadget kamu apa, pacar kamu berapa, dia nggak akan lihat rumah kamu di mana. Yang dia lihat seberapa powerful hidup kamu. Dalam tekanan kamu bisa berbuah, dalam kesulitan kamu bisa bersuka cita, dalam situasi sulit kamu bisa punya damai. Ini teman-teman, pengorbanan Yesus itu bukan sekedar nyemplungin kamu ke surga. Pengorbanan Kristus itu nyemplungin yang punya surga ke hati kamu. Jadi kematian Yesus bukan sekedar saya masuk surga, itu mah gak usah dipikirin, udah pasti. Sekarang pertanyaannya, kamu sadar nggak bahwa pribadi yang memiliki surga mencemplungkan dirinya untuk masuk di hidup kamu? Makanya Galatia 2:20 mengatakan, bukan lagi kami yang hidup, tetapi Kristus tinggal dalam kami. Wow, seburuk apapun teman-teman, ada yang masih masturbasi, ada yang masih nonton pornografi, ada yang masih punya kepahitan, ada yang masih punya kebencian. Tetapi kalau kamu sudah mempercayai Yesus sebagai juru selamat, Yesus tidak tunggu kamu bertobat. Dia gak tunggu kamu stop dari dosa-dosamu. Dia langsung masuk ke hidupmu. Justru karena dia masuk ke hidupmu, dia yang mampukan kamu keluar dari dosa. Amin. Dia baik banget ya. Ya, coba hari ini kalau Pak Jokowi kamu undang ke rumah kamu berantakan, kamu digebukin sama pas pampres kamu Pak Jokowi datang, kamu gak siap-siapin ya. Bahkan Pak Jokowi mungkin gak mau datang, atau mungkin pas pampresnya mengatakan, Pak jangan Pak, rumahnya berantakan Pak. Tapi Yesus mau tinggal di rumahmu selagi rumahmu masih berantakan.
dan Dia yang akan membersihkan. Makanya sekotor apapun kamu, datang sama Tuhan, karena Dia membereskan. Amin. Ya, oke. Alkitab ini ayat yang paling aku suka ya. Kita baca yang di atas saja. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian masih berlaku. Tempat perhentian itu artinya a place of rest. Istirahat. Sudah selesai. Karya tetelestai, karya pengorbanan Kristus. Jadi gak apa-apa ketinggalan zaman. Gue sekarang kalau ngikutin Instagram kayaknya gue udah ketinggalan. Ngikutin TikTok, aduh gue ngapain lagi. Susah. Ini anak-anak muda millennials begitu cepat. Tapi bagi gue gini, gue ketinggalan zaman gak masalah. Yang penting gue gak ketinggalan masuk ke tempat peristirahatan. Ya, daripada punya followers banyak, nggak punya damai sejahtera, ngapain? Mendingan followers cuma 3, nyokap, bokap, sama anjing peliharaan lo yang follow lo, tapi lo punya damai sejahtera. Orang-orang yang punya damai sejahtera akan memerintah bangsa ini. Tinggal tunggu waktunya aja teman-teman. Makanya kita harus berjuang untuk bisa istirahat, tenang. Terima kasih Tuhan, aku lagi susah, aku lagi sulit, aku lagi bergumul, tapi aku tahu karya pengorbanan Yesus sempurna. Nah, ini arti kata tetelestai teman-teman. Tetelestai itu artinya sudah selesai. Ya, salah satunya ketika seorang pemahat merasa patung yang dipahat sudah tidak ada lagi perlu koreksi. Dia lagi mematung ya, dia lagi mematung gambarnya Intan misalnya. Aku pinjam nama Intan di sini ya, Intan Lim. Wah, lalu dia bikin patung Intan. Dia bikin, aduh ini poninya masih kurang, ini poninya belum kayak Intan nih. Dibikin lagi biar poninya kayak Intan. Aduh ini kayaknya kurang sama nih hidungnya nih. Dia bikin, berhari-hari dia bikin, berminggu-minggu. Tapi ketika waktu dia pahat sudah sempurna, dia akan taruh itu alat pahat dan dia akan bilang tetelestai. Artinya Intan sudah sempurna, nggak perlu lagi dikoreksi, komplit. Ya. Selain itu juga tetelestai dia gambarkan seperti seorang pekerja yang disuruh mempekerjakan sesuatu sama tuannya. Misalnya membangun rumah, ketika rumahnya sudah sempurna, dia akan bilang tetelestai. Atau pedagang ketika dia sedang berhutang dan hutangnya lunas, dia akan mengatakan tetelestai. Atau sebagai tawanan yang di penjara, dia sudah menjalankan masa tahanannya. Ketika selesai, dia akan mengatakan apa? Tetelestai. Jadi, ketika Tuhan bilang tetelestai, kamu bukan lagi tahanan, kamu gak perlu lagi, aku mau jadi ini, aku gak perlu. Kamu sudah sempurna, hidupilah kesempurnaan kamu di dalam Tuhan. Kita sih bobrok, kita sih lemah, tapi kesempurnaan Tuhan itu sudah ada di kita. Makanya Tuhan melihat kita kudus, tak bercacat, tak bercela, tapi hanya di dalam Kristus. Keren banget guys. Itu kenapa Tuhan mengatakan jangan lupakan kebaikanku. Tuhan mengajarkan perjamuan kudus, lakukan ini untuk mengingat, ya, sebagai remembrance, mengingat apa yang Tuhan telah lakukan. Karena masalah kita bukanlah dosa-dosa dan keterikatan, bukanlah karena mama jahat, papa jahat, mantan jahat, netizen jahat, bukan. Masalahnya lu lupa apa yang Kristus telah korbankan. Kak, ini gue benci banget sama nih orang nih kak. Gue udah sahabatan sama dia, tapi dia minjem uang gue mulu, gak pernah dibalikin. Pas dia gak bisa bayar utang, dia fitnah gue. Kakak gak tahu rasanya jadi saya. Orang itu jahat banget, kakak gak mungkin mengerti. Dan saya akan bilang, mungkin saya gak mengerti perasaanmu hari ini. Mungkin aku gak ngerti seberapa jahatnya orang itu. Tapi yang saya yakini, kamu gak ngerti pengorbanan Kristus buat kamu. Karena yang kamu kagumi adalah perbuatan jahat seseorang. Kalau kamu mengagumi perbuatan jahat seseorang, kamu akan melupakan pengorbanan Kristus. Tapi kalau kamu mengagumi pengorbanan Kristus, gak mungkin kamu pahit, diam dalam kecewa, diam dalam kekhawatiran. Khawatir mungkin, kesel mungkin, marah pasti.
tapi kamu nggak mungkin diam. Kenapa? Segitunya pengorbanan Kristus teringat, terngiang-ngiang di hidup kamu. Amin teman-teman. Teman-teman lihat deh, kalau kita lihat Jumat Agung ya, kan namanya kan Good Friday ya, ya nggak sih? Menurut kamu beneran good nggak sih? Buat kita good, buat Yesus good nggak? Dicambuk, ditinggalin murid-murid, dikhianati, bahkan cambukannya sampai membuat apa Alkitab bilang di Yesaya? Mereka tertegun, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Buat kita Good Friday, buat Yesus sama sekali nggak baik teman-teman. Tapi kenapa Yesus melakukannya dengan sukacita loh? Karena bagi Yesus, dia melihat kalau saya mati di kayu salib, saya akan melihat orang-orang akan diselamatkan. Makanya Tetelestai harusnya memampukan kita untuk hidup dalam segala situasi seberat apapun. Kita lihat ayat terakhir ini ya, ini keren banget. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bayangin loh, Alkitab bilang dalam bahasa Inggris, count it all joy. Perhitungkan sebagai sebuah kebahagiaan kalau kamu dicobai. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi teman-teman, makna hidup dalam Tetelestai adalah menyadari pengorbanannya dan hidup dalam kemenangannya, sehingga ketika kita pasti menderita mengampuni, menderita hidup dalam iman, menderita apapun teman-teman. Percaya di tengah-tengah kesulitan, beriman di tengah-tengah kekurangan, itu akan menghasilkan iman yang membuat kamu jadi sempurna. Itu kenapa teman-teman, pertanyaannya, kenapa kok kita masih kalah? Sederhana, kita sering lupa. Teman-teman, lupa itu kenapa sih? Ya, kita nggak pernah mengingatnya, kita nggak pernah merenungkan, kita tidak mengambil kebiasaan untuk mengingat-ingat teman-teman. Itu kenapa, yuk teman-teman, setiap hari sadari pengorbanan Kristus di hidup kamu. Karena dengan menyadari pengorbanan Kristus, maka kuasa salib, kuasa kebangkitan itu akan berkuasa di hidup kita semua. Amin teman-teman. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat karya salib-Mu, buat karya pengorbanan-Mu. Kami bersyukur bahwa Tetelestai terucap dari mulut-Mu sudah selesai. Kami bukan lagi pendosa, tapi kami orang-orang kudus. Kami bukan lagi orang-orang terhukum, tapi kami orang-orang yang dimerdekakan. Kami bukan orang-orang di penjara, tapi kami orang-orang yang dibebaskan. Kami bukan lagi terpisah dari Tuhan, tapi kami selalu menyatu dengan Tuhan. Kami bukan lagi yang terbuang, tapi kami yang dimiliki Tuhan. Kami tadi bukan yang tidak diinginkan, tapi sekarang kami sangat diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih, bahkan sekarang bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Tuhan, biar pemberitaan karya salib-Mu menjadi alasan kami hidup hari ini, menjadi satu-satunya sumber kekuatan kami, yaitu pribadi-Mu yang tinggal dalam kami. Terima kasih, berkati komunitas ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.